إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, sidang Jum'ah rahimani wa rahimakumullah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Khatib berwasiat kepada diri pribadi dan hadirin untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah wahai saudaraku, perjuangan belum berakhir. Perjuangan setelah bulan Ramadan adalah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar ibadah-ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Perjuangan belum berakhir. Perjuangan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah selalu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ad-Dariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah Allah ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai kapan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hijr ayat ke-99, "Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin." Beribadahlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala hatta ya'tiyakal yaqin, sampai datang al-yaqin. Apa itu al-yaqin? Al-maut, sampai datang kematian. Di ayat yang sebelumnya surat Al-Hijr ayat ke-97 Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Walaqad na'lamu annaka yadiku sadruka bima yaqulun." Allah Subhanahu wa taala tahu bahwa engkau wahai Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yadiku sadruka, sempit dadamu. Ya, engkau merasa berkecil hati, tidak nyaman hatimu. Kenapa? Bima yaqulun, atas perkataan orang-orang kafir, atas perkataan kaum musyrikin, atas perkataan orang-orang yang memusuhi dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap teguh dalam dakwahnya? Begitupun sekarang ini tidak hanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagi kita perjuangan sekarang banyak yang membenci perjuangan Islam. Mungkin ada yang tidak suka dengan perubahan kita ke arah yang lebih baik. Ada yang tidak suka dengan perjuangan dakwah kita. Ada yang tidak suka dengan hijrahnya seseorang ke arah yang lebih baik. Tapi apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hijr ayat berikutnya, ayat ke-98? Allah katakan, "Fasabbih bihamdi rabbika." Tetap kalian bertasbih memuji Allah Subhanahu wa taala. "Wa kun minas sajidin." Dan tetap kalian menjadi orang-orang yang bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Diakhiri dengan apa? Dengan ayat tadi. Diakhiri dengan apa? "Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin." Dan beribadahlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala hatta ya'tiyakal yaqin, sampai datang al-yaqin, sampai datang kematian kepada kita. Ingatlah oleh kita perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Dalam surat Al-Ahzab Allah katakan, dalam surat Al-Ahzab ayat ke-21, Allah mengatakan, "Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira." Sungguh telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri tauladan yang baik bagi kita.
Liman kana yarjullah, bagi siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala, wal yaumal akhir, dan dia meyakini hari kiamat, wa dzakarallah katsira, dan dia banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Yang luar biasa apa? Di surat setelahnya, di ayat setelahnya, di ayat ke-22, Allah, surat Al-Ahzab ayat 22, Allah katakan, walamma ra'al mu'minuna al-ahzab, ketika orang-orang mukminin, orang-orang yang beriman, al-ahzab, mereka melihat al-ahzab, sekelompok orang-orang Yahudi dan musyrikin, mereka bersekutu ingin membunuh Rasulullah dan para sahabat. Bagaimana perkataan Rasulullah dan para sahabat? Hada ma wa'adana Allah wa rasuluh. Kata Rasulullah dan para sahabat, hada ma wa'adana Allah wa rasuluh. Ini yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya, kata para sahabat. Wa sadaqallahu wa rasuluh, dan telah benar Allah dan Rasulnya dengan janjinya. Bagaimana ketika para sahabat melihat musuh, melihat kaum musyrikin bersatu dengan kaum Yahudi, ingin apa? Ingin membunuh para sahabat. Apa yang mereka lakukan? Mereka ingat janji Allah, takdir Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak lari, malah mereka apa? Kata Allah, wa mazadahum illa imana. Itu semua tidak menambah kepada sahabat illa imana, kecuali keimanan. Wa taslima, tidak menambah kepada sahabat kecuali keimanan. Wa taslima, dan keislaman. Semakin yakin kepada Allah, semakin yakin kepada Islam. Mereka tidak takut dalam perjuangannya. Mereka tetap melanjutkan perjuangannya. Ketika melihat 10.000 orang ingin membunuh mereka, mereka tidak takut. Tapi wa mazadahum illa imana, tidak, mereka tidak takut, malah menambah iman. Ini selaras dengan dalam surat Ali Imran ayat ke-173. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya, innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum. Sesungguhnya manusia, ada yang mengatakan kepada Rasulullah dan para sahabat, innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum. Sesungguhnya manusia sudah berkumpul untuk menyerang kalian, fakhshawhum, maka takutlah kalian. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa mazadahum illa imana wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Ancaman dari kaum musyrikin, ancaman dari kaum kafirin, itu tidak berpengaruh kepada mereka, kepada Rasul dan para sahabat, kecuali mereka apa? Menambah iman mereka. Wa qalu, dan mereka mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah sebagai pelindung, cukuplah Allah sebagai penolong. Itulah yang harus kita lakukan. Jangan kita mundur dalam perjuangan ibadah, perjuangan hijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Lanjutkan perjuangan ini sampai kapan? Sampai kita al-maut, sampai kita meninggal, sampai kita mati. Itu baru selesai perjuangan kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah, innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Di bulan Syawal ini kita melihat ya fenomena ada sebagian orang yang mereka mulai berguguran dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka mulai menjauh kembali setelah bulan Ramadan. Mereka merasa dekat dengan Allah. Mereka sibuk salat tarawih, membaca Al-Quran, dan kegiatan-kegiatan. Ketika masuk di bulan Syawal, mereka mulai malas kembali. Mereka mulai kembali ke kebiasaan yang dulu. Jangan, wahai saudaraku, sayangi iman antum, sayangi keislaman kalian.
Jangan kalian hanya beribadah dengan semangat hanya di bulan Ramadan saja. Jangan. 11 bulan setelah Ramadan itu adalah ciri keberhasilan seorang hamba di bulan Ramadan. Jangan kalian ditakut-takuti oleh syaitan. Sebagaimana Allah katakan dalam surat Al-Baqarah, "Asy-syaitan ya'idukumul faqr." Syaitan menakut-nakuti kalian. Dengan apa? Kefakiran. Dengan apa? Dengan ketakutan, kemiskinan, kehilangan dunia. Agar apa? Agar kalian jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Asy-syaitan ya'idukumul faqr wa ya'murukum bil fasya, dan syaitan selalu menyuruh kalian untuk berbuat keji, untuk menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Itu keinginan syaitan. Padahal Allah Subhanahu wa taala, wallahu ya'idukum maghfirah. Allah menjanjikan kepada kalian maghfirah, ampunan, minhu wa fadla, dan keutamaan. Wallahu wasi'un alim, dan Allah maha luas rahmatnya, maha tahu apa yang kita lakukan. Jangan kita terpedaya oleh syaitan. Jangan kita ditakut-takuti oleh syaitan dengan kita menjauh kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan mendekat kepada Allah, lawan syaitan tersebut. Tetap berjuang di atas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala setelah bulan Ramadan ini. 11 bulan setelah Ramadan itu adalah ciri keberhasilan seseorang di bulan Ramadan. Kalau seorang benar ibadahnya, puasanya di bulan Ramadan, akan tampak perilakunya, perubahannya di 11 bulan setelah Ramadan. Maka kita saat ini buktikan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita akan menjadi hamba Allah yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menerima amalan-amalan ibadah kita di bulan Ramadan dan juga di selain bulan Ramadan. Rabbana taqabbal minna siyamana wa salatana wa ruku'ana wa sujudana wa tammim taqsirana ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wasallama ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimissalam.